Praktikum kali ini kita mau membahas mengenai accounting manajemen di Odoo. Nah, kalau misalnya modul accounting yang di Odoo yang udah kita install itu belum bisa kita gunakan karena dia berbayar. Nah, kita gunakanlah yang online, yang trial. Jadi di sini ada linknya, tuh kalian buka. Nah, kemudian nanti tampilannya akan seperti ini, ada beberapa situs webnya, kemudian ini modul-modul yang bisa kalian gunakan. Yang kita pilih itu adalah modul akuntansi atau accounting. Nah, kemudian klik lanjutkan. Ini isilah data kalian. Ini isi nama depannya itu NIM kalian. Kemudian ini nama belakangnya, nama kalian aja. Oke. Kemudian ini email kalian, email yang masih aktif ya. Kemudian nama perusahaannya, tuh bisa kalian pakai itdal aja. Oke. Ini bahasanya, pilihlah bahasa yang kalian pahami. Kalau misalnya kalian bisa bahasa Turki ya silahkan. Oke. Kemudian skala perusahaannya pilih aja yang ini 5-20 karyawan. Minat utamanya pilih yang saya adalah mahasiswa. Oke. Ini kemudian mulai sekarang. Oke, setelah efek-efeknya udah jalan, nanti ada nih activation pending, your database will expire in 3 hours. Activated by email, it's free. Itu diklik. Nah, ini masukkan email aktif kalian, kemudian send. Oke, kemudian buka email kalian. Misalnya, kemudian klik to activate your. Nah, di sini ini harusnya nanti ada menu login, nanti kayak gini sih. Misalnya, nah ini misalnya nanti ada menu loginnya, masukkan aja password kalian. Passwordnya itu diingat aja, itu nanti siapa tahu kalian mau login lagi, itu nanti menggunakan passwordnya. Kemudian login. Nanti dia diarahkan ke invite your colleagues ini. Itu di skip aja. Terus go to, nanti ada nih link kalian. Ini masukkan lagi, login. Oke. Nah, ini tampilan kalau misalnya Odoo trial kalian sudah berhasil dibuat. Kemudian pilihlah yang modul accounting. Oke, itu untuk yang latihan pertama. Yang ini, latihan 1, Get Odoo Online Trial. Nah, selanjutnya itu adalah viewing the current chart of accounts. Itu dari modul accounting ini, atau akuntansi. Kemudian itu di menu configuration. Menu configuration, kemudian pilih yang chart of accounts. Nah, inilah chart of accounts yang ada di accounting management kalian. Nah, itu untuk latihan 2 masih nge-view current charts-nya. Nah, yang latihan 3 ini adalah membuat invoice.
Jadi pada saat kita melakukan sales order atau purchase order itu kan ada tahapan untuk membuat invoicing. Nah, invoicing itu dibuat pada proses accounting management. Jadi disinilah dia prosesnya. Jadi itu dari menu customer di modul accounting, kemudian pilih yang tab customers, lalu pilih yang invoices. Kemudian create. Ini isilah customer-nya itu misalnya kita misalnya, ini biasanya ada pilihannya sih, langsung perusahaan kita atau adminnya. Nah, kita pilih misalnya si. Kemudian ini replace-nya ini nggak usah. Ini invoice date-nya itu hari ini, tanggal hari ini. Kemudian ini produknya itu ini add line, kemudian pilih produknya. Nah, ini kan kita masih baru membuat akun, jadi pasti produknya itu nggak ada. Jadi kita bikin aja produknya itu, samakan aja dengan praktikum kita yang sebelumnya, yaitu baik. Jadi name underscore baik. Oke, kemudian create and edit. Oke, ini isilah sales price-nya kita bikin samakan aja kemarin ke 100.000. Customer taxes-nya itu kosongkan aja. Dan cost-nya itu kemarin kalau nggak salah 100.000 juga. Internal reference-nya itu 3 digit NIM kalian. Kemudian itu aja. Ya, itu aja. Oke, di save. Nah, ini akan langsung masuk di line kalian. Ini kita pesannya misalnya satu kuantitas saja yang kita buatkan kemarin sales order-nya misalnya. Nah, di invoice-nya juga kita bikin kuantitinya itu sebanyak 1. Oke. Kemudian klik save dulu agar draft-nya itu tersimpan di akun kita. Ini masih statusnya itu masih berupa draft. Kemudian kita klik confirm untuk mengkonfirmasi bahwa invoice kita telah benar datanya dan siap untuk diposting. Oke, dikonfirmasi, maka invoice ini akan dikirimkan ke divisi accounting untuk melakukan pembayaran. Nah, pada saat divisi accounting ini melakukan pembayaran, nanti dia akan melihat invoice-nya, data invoice apa aja yang belum dibayar. Di sini kan payment statusnya itu not paid. Jadi ini nanti yang akan dibayar oleh si accounting-nya. Nah, dia buka invoice-nya, kemudian untuk melakukan pembayaran itu melakukan tombol register payment. Itu diklik. Nah, di sini sama kayak yang di Odoo yang udah kita instalasi tampilannya. Itu misalnya kita pilih jurnalnya itu bank, payment method-nya itu secara manual. Nah, amount ini secara otomatis harganya itu 100.000 karena kita beli 1 sepeda, dan 10.000 ini didapat dari taxes-nya, dari pajaknya. Oke, kemudian kita klik payment-nya ini. Nah, maka invoice kita akan berstatus in payment, telah dibayarkan. Di sini ada diberikan keterangan dibayarkan pada tanggal 20 bulan 4 sebanyak 110.000. Oke. Di bagian tampilan invoices-nya itu juga tertera payment statusnya in payment. Oke. Ini invoice-nya. Kemudian itu untuk melakukan latihan 3. Nah, latihan 3 ini kalian kerjakanlah screenshot invoice-nya itu, kemudian kalian screenshot
tambahan dan hasil invoice-nya itu masukkan ke laporan, itu screenshot-nya harus nampak ya, tax bar kalian, tanggalnya sama jamnya juga harus kelihatan ya. Oke, kemudian latihan keempat itu adalah journal sales. Nah, di journal sales, di modul accounting Odoo ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya data-data daftar penjualan yang telah kita lakukan di perusahaan kita. Itu dari accounting, modul accounting, kemudian di menu accounting itu ada ini journals, bagian journals ada sales. Jadi kita melihat daftar dari penjualan kita. Ini dia. Jadi di sini ada penjualan bahwa kita telah melakukan penjualan 12 S1707 baik itu masuk ke kredit. Nah, di sini dia masuk ke kredit karena di sini kan kita membeli dari vendor, makanya dia masuk ke kredit. Tapi kalau misalnya kita membeli barang itu, sorry. Ini kan kita mau menjual barang ke customer. Nah, kalau menjual barang ke customer itu kan seperti accounting management di general ledger itu, maka aset kita akan berkurang. Nah, kalau aset berkurang itu kan posisinya di bagian bagian account T-nya itu akan berada di bagian kredit. Kalau misalnya aset berkurang, makanya dari sini di kredit kita akan berkurang sebanyak 100.000. Itu karena kita melakukan penjualan barang, yaitu penjualan baik ke customer. Tapi kalau misalnya kita melakukan pembelian, maka pembelian itu di general ledger-nya itu kan akan dibuat ke debit karena aset kita akan bertambah. Nah, di sini ada chart of account-nya. Nah, account kita itu di sini ini number account-nya, kemudian ini nama account-nya. Itu sama seperti yang di latihan 1 ini. Di latihan 2. Latihan 2 kita bisa lihat ada account apa aja yang ada di dalam perusahaan kita. Nah, karena kita melakukan sales tadi, maka dia akan masuk ke akunnya si sales. Ini dia. Jadi ini code-nya, ini account name-nya. Oke. Nah, kalau misalnya dia mau melihat jurnal dari pembeliannya, maka dia di jurnal purchases. Nah, kita kan di sini belum membuat invoice untuk pembelian. Nah, itu kalian bisa buat dari invoice-nya ini. Di create. Oke. Misalnya sini ada line. Nah, ini jurnalnya itu, di sini ada customer invoice. Di sini kan karena kita belum mendaftarkan vendor. Ini kan akunnya kan masih baru nih. Nah, kalau misalnya kalian mau melakukan pembelian, purchasing, maka kalian harus mendaftarkan dulu vendornya. Oke. Nah, daftarkan dulu vendornya, maka dia akan ada di sini jurnalnya itu adalah vendor invoices. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, tugas kalian itu membuat langkah-langkah dari pembuatan invoices yang udah kalian lakukan di Odoo. Dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Jika ada yang berbeda bisa kalian tambahkan. Jika ada kendala dalam prosesnya bisa kalian tambahkan di situ dan bagaimana solusi yang kalian buat untuk mengatasi kendalanya. Oke. Vendors.
Ini untuk membuat vendors, ini untuk membuat produknya. Payment-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas semuanya? Proses accounting-nya hanya untuk produk baik kan, Kak? Kenapa, Dek? Praktikumnya hanya untuk produk baik aja kan, Kak? Iya, Dek. Hanya untuk produk baik aja. Oke, Kak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu tolong di on kameranya, Dek. Yang belum on cam, silakan on cam. Ini yang nggak hadir, ada yang punya beritanya? Ada yang tahu kemana yang nggak hadir ini? Oke, ini bagi yang tidak hadir, tolong dikabarin ya ke teman-temannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, tolong dijelaskan. Oke. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, berarti kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat sore semua. Terima kasih, Kak.